3 SKS dengan full teori ya gitu ya, nggak ada praktikum. Nah ini tim teachingnya ya, gitu ya. Jadi ada Pak Angga, tapi nanti yang ngajar di semester ini ya, baik keempat kelasnya itu ada Bu Winda, saya dan Bu Miranti ya. Gitu ya. Tapi untuk yang biasa ngajar sebelumnya dan juga PJ mata kuliah ini ya, itu Pak Angga ya. Pak Angga ini sedang lagi tubel ya sekarang ya, tubel. Nah, jadi ya sekarang untuk sementara tiga dosen ini aja ya gitu ya termasuk saya. Ini nanti bisa kalian baca ya tentang deskripsinya gitu ya. Jadi kita mempelajari tentang konsep ya seperti kayak suatu step-step lah, langkah-langkah ya gitu ya. Antara ada suatu bahasa ya diterima atau enggak ya gitu ya. Kita suatu mencari berdasarkan suatu ketentuan tertentu. Gitu. Ini sebenarnya mata kuliahnya ini lebih enaknya itu kalau sebenarnya kalau luring ya sebenarnya. Jadi tatap muka nanti ada papan tulis kita oret-oret, ini sebenarnya lebih banyak oret-oretnya gitu ya. Cuman karena keterbatasan ini juga ya, karena ruang kuliah juga ya, dan sekarang masih ya tetap apalagi COVID-19 itu mulai meningkat ya, jadi terpaksa sementara daring dulu ya. Tapi ini sebenarnya lebih bagus adalah luring ini. Nah, di sini ini ada beberapa CPMK dan indikator CPMK-nya ya subnya. Nah, nanti bisa bisa dilihat ya. Nah, ini bentuk kita strategi pembelajarannya ya, gitu ya. Ini masih dibikin pada saat masih luring ya sebenarnya, bentuk masih luring ya, gitu ya. Jadi belum disesuaikan dengan daring ya. Jadi kayak medianya ini luring ya, gitu ya. Kalau sekarang kan daring ya seharusnya pakai conference ya, gitu ya, baik Meet ataupun Zoom. Nah, yang di kontrak ini sebenarnya yang perlu diperhatikan tuh yang ini ya, penilaian, ya, kriteria penilaian, sama nanti ada tata tertibnya. Kriteria penilaian, ya, sementara ini masih ada 3 poin ya, 3 poin. Jadi yang dua poin ini memang wajib ya. Ada UTS, ada UAS, ya nanti ya tergantung biasanya di UAS sih, UAS itu bisa aja ada digantikan dengan tugas besar, bisa juga kalau enggak ya UAS aja gitu ya. Bobotnya 25%, dan satu lagi ada poinnya adalah CBL PBL. Ini model model atau metode pembelajaran yang sekarang diterapkan di semua perguruan tinggi ya. Gitu ya. Cara menyangkut KKNI level 6 ya, yaitu analisis tentang CBL atau PBL. CBL itu case based learning atau PBL ya, program based learning yang artinya yang intinya itu dia pembelajaran berbasis sebenarnya kasus ya, suatu kasus, kalau bisa emang kasus yang keseharian ya, yang nyata. Nah, di aturan kurikulum sekarang itu ya, itu minimal 50% ya, walaupun sebenarnya ini nggak semua mata kuliah bisa lah CBL PBL, agak sulit ya gitu ya menerapkan gitu ya. Dan bobot 50% ini ya sementara itu masih, apalagi modelnya daring ya, gitu ya. Terlalu tinggi ya gitu ya. Tapi ya di sini sekali lagi ya ini ya anggap aja sebagai administrasi aja lah gitu ya gitu. Nanti untuk bobotnya masih bisa disesuaikan kok gitu ya. Nanti biasanya itu kita melihat sebaran nilai kalian ya di kelas itu ya. Kalau kira-kira tinggi di sini ya bobotnya tinggi naikkan sini. Yang intinya kita ngeliat dulu gitu ya. Jadi ya nilai A, B, C, D-nya itu merata ya. Kalau bisa ya memang ya nggak banyak nilai di bawah C-nya ya, itu C atau D-nya. Nah, jadi sementara ini, nah kalau coba-coba di sini nanti isinya ya tugas, kuis segala macam itu masuk di sini ya, keaktifan segala macam di sini. Nah ini untuk konversinya ya. Jadi konversinya ini untuk nilai angkanya, ini untuk huruf mutunya ini nanti yang akan disiapkan ya. Nah, ini juga sifatnya bisa berubah ya, bisa berubah. Jadi tergantung nanti sebaran kalian ya. Sebenarnya memang kalau di kontrak kuliah itu udah ada ketetapan ya, tapi penerapan implementasi ya, penerapan sampai di akhirnya itu seringnya berbeda itu ya, karena kadang udah dipatenkan seperti ini, nanti ternyata kecil-kecil semua nilainya gitu kan. Nanti kan
jadi nggak kurang bagus ya di kelas itu ya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan Pak. Nah teman yang ini ya, perhatikan untuk yang D. Ya, kalau kemarin di TBB itu nilai D itu bisa lulus ya, masih dikatakan lulus ya. Di kalian masih di TBB 1 tahun ya, semester 100 semester 2, namun kalau udah di prodi ya, semester 3 ke atas terus ya, itu tidak boleh ada nilai D. Itu diperhatikan ya, tidak boleh nilai D. Jadi kalau ada nilai D itu harus ulang kalian ya. Kalau di TBB enggak ya, TBB. Ini ada beberapa mahasiswa yang masih ya entah mungkin belum tahu ya gitu ya. Udah agak semester berapa gitu ya, beberapa udah 5, 6 gitu masih nilai D, terus dia nggak tahu gitu ya karena mengikuti TBB. Gitu. Ingat ya. Ini ya, kalau ini nanti bisa menyesuaikan ya angka-angka di sini. Tapi perhatikan di sini ya. Gitu. Nah ini adalah gambaran ya keseluruhan nanti yang akan kita pelajari dalam 1 semester ya. Gitu ya. 1 semester. Nah, nanti ya kita poinnya di sini potong 1 ya, nanti ada pendahuluan ya, terus nanti terusin dengan finite automata, deterministik, ini ada deterministik ya ini ya. Deterministik, jadi ada epsilon ya, ada regular expression, terus ada meminimalisasi FA ya, automata. Kita biasanya review ya, di sini review atau enggak, atau biasanya ada quiz ya, tergantung nanti tim bikin. Keperluan kelapan kita UTS, terus habis itu nanti dilanjut dengan konteks free English ya, CFL ya, terus ada push down atau mata ya, terus konversi, ini ada konversi, ini sebenarnya juga nanti ada konversinya ya, regular expression ya. Terus ini juga kembali lagi ada meminimalisasi ya, minimalisasi. Minimalisasi, terus habis itu ada kita mesin Turing ya, ini ada pengantar aja mesin Turing, ini lebih ya lebih tingkatannya lebih sulit lagi ya, makin sebenarnya makin ke bawah ini makin agak sedikit sulit ya gitu ya. Ada trik pemrograman, nanti kita ada sedikit pemrograman, makanya di sini kalian tuh dibekali kemarin ya ada PKS ya sebenarnya, terus diakhiri dengan UAS ya. Jadi kita total 16 ya, 16 dengan 2 pertemuan itu ada UTS dan UAS. Ya ini nanti bisa nggak sekali lagi di sini nggak saklek seperti ini, nanti tergantung kita berjalan selama perkuliahan. Ya. Kadang-kadang ada yang belum selesai ya kita terpaksa masih mengulang lagi materinya. Ya, jadi menyesuaikan ya. Ya. Terus untuk UTS dan UASnya juga menyesuaikan nanti untuk materinya yang keluar. Nah ini yang ini ya, yang perlu diperhatikan tata tertibnya ya. Nah, jadi di sini ini juga dibuat sebenarnya pas luring ya, luring, tapi ya kalau saya sih nggak saklek harus sebenarnya ini ya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ya di sini dalam hal mengajar itu memang harus 100% ya. Kecuali kalau saya biasanya kalau libur nasional ya, kalau libur nasional biasanya nggak saya ganti. Kalau misalkan ada kuliah di hari libur nasional, tapi kalau misalkan saya berhalangan hadir itu ya saya wajib menggantinya ya. Gitu. Kalau bagi mahasiswa ya secara akademik seharusnya 80% ya minimal kehadiran dalam 1 semester ya, 1 semester ya. Namun ya karena daring ini sulit untuk melihatnya gitu 80% gitu ya. Kalian aja mungkin presensi habis itu udah meninggalkan itu juga bisa gitu ya. Kalau luring kan kelihatan banget ya, gitu. Karena udah masuk kelas ya nggak bisa keluar lagi gitu ya. Nah, aturan 15 menit juga ini ya sulit juga ya kalau di daring ini, apalagi kalau terkait sinyalnya ya. Gitu. Nah, terus habis itu, ini ada pakaian ya. Ini juga kalau daring ya, itu jadi diharapkan ada perpakaiannya sopan ya, gitu ya. Pertama mahasiswa ini ada yang celananya bolong ya di lututnya, untuk berubah. Nah, yang keempat untuk terkait sanggahan nilai ya ini sanggahan nilai. Nanti itu biasanya di akhir ya, banyak itu mahasiswa itu budaya biasanya itu dosen biasanya men-share nilai akhir, terus mahasiswa coba menyanggah ya kalau misalkan ada yang keliruan. Nah ini terkait etika ya, etika. Jadi kalau ya ini sebenarnya nggak saklek juga ya gitu ya.
ini nggak sakit juga gitu, pelanggaran. Nah begitupun kalau dosen ya biasanya pelanggarannya ya kayak misalkan kayak pelecehan seksual ataupun misalkan untuk terkait nilai itu meminta suap dan sebagainya ya. Atau tindakan kekerasan ini biasanya luring gitu kayak gini ya. Satu lagi yang seharusnya ditambahkan di sini ya, bentar. Menghi, menghi. Nah, jadi karena kita daring, ini sebenarnya dosen juga ada ya. Nah, ini sebenarnya emang kalau secara akademik peraturannya emang kayak gini ya gitu ya. Cuman penerapannya ya kalau saya memfleksibelkan lah gitu ya kalau mahasiswa ya. Nah, karena kalau daring itu kadang kan kalau ngidupin kamera kan agak berat juga kadang-kadang terkait dengan kecepatan koneksinya ya. Jadi ya kalau saya nggak satu harus ngidupin ya gitu. Tapi sebenarnya aturan ini harus dicantumkan gitu ya, walaupun ya entar dilaksanakan atau enggak ya. Gitu. Ini referensi, terus ini ya nanti saya minta perwakilan aja ya gitu ya untuk minta tanda tangannya. Cuman ini aja bukan jadi ketua kelas ya, cuman untuk di administrasi kontrak aja kok ini nggak ada suruh ngapa-ngapain ya. Gitu ya. Nah, ini RPS ya, bisa kalian baca juga ya. Ini yang buat ini juga Pak Angga ya, RPS. Terkait ini untuk detail sama ya di atasnya sebenarnya sama ya terkait gambar umum, referensi dan sebagainya. Terus habis itu, nah ya ini untuk detail ini ya, detail indikator CPN dan sebagainya itu ada di sini semua. Gitu. Nanti bisa kalian pelajari ya, baca gitu. Ini sebenarnya pengen saya perbarui juga ya, tapi belum sempat ya untuk RPS. Mungkin diperbarui sesuai dengan yang RPS terbaru ya, format terbaru gitu. Di sini juga basisnya mana ya? Nah ini ya, nah ini sini highlight ini. Ini basisnya ini masih ya belum, yang lama kan belum CBL PBL ya kayak tadi ya. Gitu. Tapi nanti ini harus CBL PBL, ini sini juga masih ada kurang ya sini. Tapi yang utama itu di materi ya, di materi saya. Sekelas kontrak, nanti di slide juga ada kok sedikit kontrak. Kadang kan dia ada penyesuaian. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ini nggak? Oh ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Ini kita mau menggunakan e-learning nggak ya Pak? Atau kita hanya menggunakan GCR aja? Terima kasih Pak. Oh ya. Jadi ya memang ada beberapa ya mahasiswa itu rasa ya terkait dengan e-learning ya, apalagi nggak bisa makan. Kalau dulu itu kita pakai e-learning ya dulu sebelum pandemi ya. Jadi pakai e-learning, cuman karena e-learning itu sebenarnya lebih bermasalah ya dan kurang fleksibel, kadang juga website nggak aktif, itu jadi semenjak pandemi itu ya pada beralih ke GCR semua karena lebih praktis gitu. Nah jadi sekarang sementara untuknya pakai GCR ya nggak pakai e-learning. Memang seharusnya di kampus itu secara administrasi harus pakai e-learning, cuman e-learning itu masih banyak masalah gitu ya. Kampus-kampus yang lain juga ya mungkin ya yang nggak besar ya itu juga belum belum ke e-learning ya gitu ya. Nah, dulu tuh sempat ke e-learning ya gitu ya. Sementara pakai GCR ya. Bagi yang mungkin tetap ingin coba mengaktifkan e-learningnya mahasiswa, terus emailnya belum aktif itu bisa ke TIK ya, PT TIK atau bisa ke helpdesk. Tapi menunggu ya kalau ke helpdesk ya. Itu. Sementara pakai ini kita kuliahnya hari ini ya, hari Selasa nanti ya 7:30 ya. Gitu ya. 7:30 kayak tadi ya. Gitu. Kalau saya 7:15 itu belum sempat ke kampus ya, saya ke kampus ya. Kuliah. Baik yang lain gimana? Ada yang tanyakan? Apa-apa ya. Ini
nanti aja ya kalian, kalau daring ini kalian mau sambil bikin minum juga nggak apa-apa ya. Ya belum ada. Oke, saya lanjut ya. Kalau belum ada, kita masuk ke perkuliahan sekarang. Perkuliahan kita teori bahasa dan otomata ini ya dibuat dulu, ini tim teachingnya Pak Indra ya. Sekarang juga lagi tubel ya, atau tubel. Ini awalnya ya yang menciptakan mata kuliah ini di sini ya, Pak Indra. Mungkin saja. Oh ya, sekedar info ya, saya kebetul baru sadar juga ya, saya di semester ini ngajar mata kuliah semester 3 semua ya. Jadi nanti mungkin kalian beberapa kali ketemu saya ya, seperti di HSD, mungkin algoritma struktur data juga, mungkin di OAK ya, masing-masing 2 kelas ya semua ya saya. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau ketemu saya gitu ya. Nih, bentar. Kalau dulu ada namanya Pak Angga ya, sering mencoba untuk mengilustrasikan ini ya, pendahuluan dari ini dari Depo. Saya juga cobalah, tapi saya belum nyiapin materinya. Saya coba cari di sini ya. Nah, kita coba di pen. Saya juga baru pakai ini pen ini. Mesin caca, biasanya mesin caca namanya. Nah, kakaknya bagus yang ini deh. Ada yang pernah menemukan mesin kayak gini? Ada yang pernah menemukan? Pak, di bandara. Bandara ya? Ada menemukan, ada yang pernah pakai? Tempat wisata, Pak. Di bandara sering, Pak. Ya di bandara atau tempat wisata ya. Atau biasanya ini kalau di film-film juga di luar negeri ya. Nah, ini mesin ya kebanyakan yang gampangnya kalau di mata kuliah ini ya, ini mesin seperti kayak gini ya. Ya itu mesin minum ya. Kok namanya mesin jaja ya kalau nggak salah bahasa Indonesia ya. Nah, ini yang bisa mengeluarkan minuman. Kalau kita masukkan koin sama kayak kalau kalian nonton kartun SpongeBob ya, yang di palung paling dalam ya, SpongeBob itu. Dia mengeluarkan minuman, ada macam-macam minuman harganya ya, sesuai dengan koinnya. Atau sebenarnya sih yang sederhana juga, kalau kalian itu ke mesin laundry otomatis ya, laundry yang sendiri ya, yang pakai koin. Ini juga sebenarnya mirip kayak gini ya, cuman itu nggak bervariasi isinya ya, cuman ada beberapa menu aja gitu ya. Koin kan lebih bervariasi. Nah, kita awali dengan cerita ya. Nah, misalkan ada di suatu negara, Konoha ya namanya di sini ya. Nah, Konoha dia ada mesin kayak gini ya. Nah, terus habis itu sambil carilah misalkan. Nah, adalah coffee make. Nah, ada nih. Aduh, kepas dia sih. Nggak bisa di ini ya dia. Oh ya, berikan inilah. Nah, ada nih, ada seorang anak ya, yang namanya Naruto aja lah ya, jangan Naruto ya, Naruto. Nah, dia ini lagi berjalan-jalan keluar nih, ya. lagi berjalan-jalan keluar. Nah, terus kebetulan siang hari ya, haus lah ya, haus. Terus habis itu pingin lah minum, cuman nggak ada toko di sana ya, cuman nggak ada toko. Nah, terus tapi dia menemukan ini, suatu mesin ini. Nah, dia pingin minum ya, gitu ya. Tapi dia nggak tahu cara menggunakannya. Nah, pada saat itu mungkin di desanya Naruto ini nggak ada lah ya namanya mesin kayak gini. Ke kota, nah nemu kayak gini lah mesinnya ya. Nggak tahu, dia diam aja gitu ya. Nah, mungkin ya ada sedikit gedor-gedor lah gitu kan keluar ya. Nah, tapi nggak keluar gitu ya. Nah, terus tapi dia di sakunya ya,
di sakunya. Dia mungkin punya koin lah ya. Nah, punya koin seperti ini ya. Koin seperti ini ya. Ada beberapa koin gitu ya. Nah, karena kok ada slot semacam koin gitu, tapi dia nggak tahu itu dimasukin koin atau enggak, penasaran. Nah, dimasukin lah ke sini ya, gitu ya, koin gitu. Nah, terus kayak tekan-tekan tombol, nggak keluar ya, gitu ya, nggak keluar. Nah, dia bingung gitu ya, agak dikit-dikit dikit lah gitu ya, kayak di film-film. Nah, terus datanglah seorang paman ya, anggap aja seorang paman lah ya. Nah, paman dia juga lagi berjalan-jalan keluar ya, gitu ya. Ada seorang paman, terus habis itu melihat sih bocah ini tadi ya, Jarot ini. Kenapa dia nanya kan gitu ya. Nah, dia ini pingin minum ini tapi nggak bisa gitu ya. Udah dimasukin beberapa koin ya padahal gitu ya. Nah, ternyata paman ini bilang itu salah ya. Nah, salah koin ya. Dia caranya benar tapi dia salah koin. Nah, terus habis itu si pamannya ini kebetulan mempunyai beberapa koin ya. Kebetulan dia itu mempunyai beberapa koin pamannya ini. Nah, dipinjemin lah koinnya yang bisa itu seperti ini ya. Nah, bentar. Misalkan anggap aja koinnya ada dua jenis ya. Koin satu sama anaknya Komodo Dragon. Yang ada Komodo Dragonnya. Nah, seperti ini ada dua jenis ya. Nah, ada koin A sama koin B. Nah, dipinjamkan ya. Nah, ya misalkan si Naruto ini pingin minuman ya. Minuman yang seperti minuman botol. Nah, anggap aja minumannya seperti inilah. Nah, ada minuman seperti ini ya. Betul. Ada minuman seperti ini yang harganya, misalkan harganya ya 25 sen ya. Ya, perak lah, terus saja lah. Kayak bahasa Indonesia, perak. Nah, ini harganya 25 perak. Nah, ini ada koin, misalkan koin A ya. Koin A ini seharganya misalkan yang bahasanya 10 lah ya, 10 perak. Habis itu ini ada koin B ya, kita anggap aja koin B. Ini harganya 5 perak. Nah, terus ini ya kita anggap kasih C lah ya, koin C gitu. Nah, koin C ini tidak terdefinisi kan, karena dimasukin beberapa mesin ini nggak bisa bacanya ya gitu ya. Nah, ini dengan minuman ini harganya 25 perak. Nah sehingga si paman ini berarti harus memasukkan beberapa koin. Nah, kira-kira ada yang tahu berapa koin yang harus dimasukkan? Dia punya kumpulan banyak ya. Ya ada 10 perak yang ada banyak, terus di kantongnya paman ini 5 peraknya ada banyak. Nah, kira-kira ada yang tahu berapa koin, jumlah koin yang harus dimasukkan ke mesin ini biar minuman ini bisa keluar gitu. Bisa keluar. Tiga, Pak. Tiga, Pak. Tiga, Pak. Tiga itu apa? Koin A dan satu keping koin B. 2A, 1B. 2A tambah 1B, Pak. Ya. Nah, jadi ya coba koinnya misalkan ya, koinnya saya tulis sini ya. Ada yang 3 koin jangan nyebutnya 10, terus habis itu nanti 5 ya. Ada jawaban lain? Bisa? 4 koin B. 5 koin B, 5 koin B. 3 Pak, 5 koin B, Pak. 5 koin B. 5 koin B. Ya. Ada yang jual 5 koin B ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya di sini. Ada beberapa cara untuk kita mengeluarkan minuman ini ya, seharga 25 perak. Nah, dia bisa isinya 3 koin ataupun 5 koin ya, gitu ya. Nah, sebenarnya nanti ada banyak cara lagi ya, kita ada banyak cara. Gitu. Oke, sementara kita anggap 2 ini ya. Nah, sehingga mesin ini bisa keluar. Jadi inti di sini adalah totalnya ya, kita coba bicara dengan ini pensil. Nah, totalnya. Jadi totalnya
minimal 25 ya, gitu. Minimal 25. Gitu. Sehingga minuman ini bisa keluar. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa, ini ada modelnya, ada suatu model sistem modelnya ya, sehingga ngebentuk dia ke koin kayak gini. Cuman perlu diperhatikan ini nggak di mata kuliah ini sebagai pendukung, bukan juga pendukung ya, nggak bisa berdiri sendiri ya. Terkait dengan mesin ini jelas dia awalnya harus bisa membaca koin yang dimasukkan, ya. Koin yang dimasukkan gitu. Ya. Nah, kalau koinnya kayak gini kan, walaupun koinnya kayak gini tapi dia nggak sesuai dengan bentuk yang sebelah ini, yang dua ini, dia nggak akan bisa kebaca. Jadi ini intinya nanti nggak bisa berdiri sendiri. Nanti ada sistem juga itu bisa membaca ya, membaca suatu benda. Gitu. Tapi itu nggak di mata kuliah ini ya. Kita di sini berbicaranya terkait ini aja ya, sistem modeling ya, modeling yang bisa menerima atau menolak suatu ini atau suatu string ya. Jadi kita bicara dengan string ya. Nah, jadi ada model ya. Nah, nanti kita tuh suruh bikin model ya biasanya. Ini mesin jajah ini yang paling sederhana ya, masih sederhana. Ya, nanti ada penerapannya, ada yang lain, tapi ini paling sederhana dan sering kita praktekkan ya, karena mudah. Kita bisa memodelkan ya, kita bisa memodelkan membentuk suatu sistem, misalkan seperti ini sistemnya ya. Nah, ini kurang tebal kayaknya. Nah, ada suatu sistem, nah, ini biasanya start ya, mulai ya dari gini start ya. Jadi kita itu membuat suatu model-model kayak gini, yang mana nanti kita ada suatu masukan string ya, namanya ada string ya, nanti kita ada materinya di sini ya. String itu kita ke sini ya, so. Ada suatu string ya, inputan di mana. Nah ini ya string w, gitu. Jadi ada suatu string yang mana nanti dimasukkan ke sini. Nah jadi dimasukkan itu nanti dia sistemnya ini akan membaca terus akan mengeluarkan suatu keputusan ya, diterima atau enggak, tolak. Nah, jadi kita mulai dari sini ya, anggap aja ini start ya, anggap aja ini start, start. Ya, terus habis itu kan koinnya itu jelas kan memasukkan satu-satu kan, enggak sekaligus kayak tadi ada 5 dimasukkan sekaligus tuh enggak, tetap satu-satu mau dia sampai berapa kali terus tekan tombol. Nah, baru dia ngebaca ya itu koin, ngebaca jumlah koinnya itu berapa, sesuai atau enggak gitu ya. Kalau kita hanya memasukkan ya di sini 10 ya, masukkan 10, jelas dia nggak akan keluar ya pada saat kita tombol karena belum mencapai. Nah, ini kita membuat suatu sistem kayak gini ya gitu ya. Nah, di sini ada dua cara ya. Ada dua ya di sini. Nah, ada dua. Nah, ada dua cara. Kita awalnya bisa memasukkan, kan karena ada dua koin ya, sehingga ini yang sederhana ya, contoh sederhana, ada 2 koin ya. Sehingga ada 2 cara awalnya ya, bisa memasukkan, anggap aja yang A ya, koin A. Kalau koin A berarti dia anggap sudah menabung di mesin itu 10. Nah, kalau dia memasukkan koin B, berarti dia udah menabung 5 ya. Nah, atau si Narto ini masukin lagi ya, masukin. Kalau dia masukin 5 lagi, kan jadi 10 kan? Kalau masukin 5 lagi, nah, jadi dia ke sini dia. Nah, ini ya, anggap aja kayak suatu, kalau permainan itu kan ada suatu state ya, tempat-tempat itu ya, level-level tempat. Anggap aja ini kayak suatu tempat-tempat atau pulau-pulau yang diinjaki ya, dipijaki ya, gitu ya. Nah, ya. Nah, dia akan ke tempatnya 10 ini, nabung 10. Nah, jadi kan posisi awalnya di sini ya, yang S ini, terus habis itu ada 2 pilihan. Nah, kalau masukin A, dia itu ke 10, tempat 10, kalau masukin B, dia itu ke 5 sini. Nah, terus angka kedua, ya, dia kan harus masukin lagi kan, biar totalnya kan 25 kan. Kalau totalnya nggak 25 ya pada saat dia menekan tombolnya nggak keluar ya. Gitu ya.
yang minuman yang diinginkannya. Nah, terus masukin koin yang kedua kan, koin kedua, kalau dia masukin ke 5, dia akan ke tempat state yang namanya 10 ya, tabung 10. Nah, kalau dia masukin koin 10, nah dia akan ke tempat baru lagi ya. Nah, akan ke sini ya, gitu ya. Sebentar. Sebelah sini ya. Nah, akan ke sini dia ke tempatnya. Jadi misalkan masuk ke sini tempat. Nah, gitu. Akan ke 20 ya. Nah, terus masukin lagi ya. Nah, kalau misalkan ini kan yang masukan yang ketiga ya, masukan ketiga, misal masukin koin 5 lagi ya, bisa aja masukin ke 5. Kalau masukin ke 5 berarti dia tuh ke sini dia. 15 total. Nah, ada tempat baru lagi. Nah, masukin ke sini ya. Nah, tempat kalau dia masukin 5. Tapi dia masih berarti masih nabung 15 ya. Nah, gitu. Nah, terus tapi kalau dia tadi yang 20, nah, masukin koin lagi ya, entah 10, entah 5, nah, dia akan ke tempat baru lagi. Nah, ini bisa kita anggap ini ya, lebih besar ya dari 25. Ini kasusnya, dalam kasus ini cuma satu minuman ya. Kalau banyak minuman berarti banyak jalur nanti ya. Jalur. Ini dianggap cuma satu minuman yang ini aja. Nah, kalau dia memasukkannya ke sini ya, nah, masukkannya ke sini, nah, dia yang ketiga ya, masuk terserah 10 ya, atau masuk koma ya, ini bisa banyak, atau masuk ke yang poin 5, dia akan state ini ya, ini state terakhir gitu ya. Kalau state terakhir biasanya dilambangkan dua lingkaran ya, gitu. Yang lebih dari 25. Nah, perlu diketahui sebelumnya ya, biar mesin kayak gini nih ada, kalau menerapkan ya sistemnya nggak ada uang kembalian ya, nggak perlu diperhatikan ya, ini nggak ada uang kembalian. Jadi kalau kita masukin lebih ya nggak apa-apa gitu ya, masukin lebih, gitu. Tapi nggak ada kembalian gitu ya. Nah, jadi kayak gini tadi, dia masukin A terus sampai 30, ya dia tetap bisa ngambil minuman ini ya. Masukin pas dia yang koin ini ya 25, dia tetap dia bisa. Nah, ini tadi pemasukan ketiga ya. Nah, ini ya. Terus sedangkan yang tadi ya, ini kan tadi kan udah masuk ketiga ke sini ya 15 ya. Nah, ini kan belum selesai ya. Kita bisa lagi ya. Nggak bisa lagi masukin 5 koin lagi di sini ya. Dia bisa ke 20. Yang ini yang B ya, 55 ya, 25. Nah, sini. Gitu. Terus nah dari sini ya. Nah, kalau 20 masukin 5 lagi ke 25. Nah, sampai sini selesai modelnya. Nah, ini belum selesai modelnya. Nah, karena setiap kita masukkan tadi tahapan masukkan itu bisa ada dua kemungkinan, ada dua yang kemungkinan kita masukkan, kalau nggak 10 ya 5. Nah, yang di sini tadi udah 2 kan keluarannya. Di sini udah 2. Nah, perhatikan ya. Di sini ini sebenarnya udah termasuk 2 ya. A dan B ini sini semua. Nah, sekarang dilihat di sini, yang di sini. Ini kan baru kalau kita dari step ini kita masukkan yang koin 5 per. Gimana kalau kita masukkan yang 10? Kan jadinya dia 15 kan? Nah, dia ke sini dia. Ini kalau yang A. Nah, itu udah 2 ya. Nah, terus sekarang yang ini, kalau step yang di sini. Ini baru 1 kan? Baru 1. Nah, kalau dia masukin B. Kalau dia tuh masukin 10 kemana? Dari 15. Dia masukin, dia pergi ke sini. Dari 25 kan, kalau dia masukin yang 20. Nah, sehingga kan model udah ini ya, udah tercover. Nah, terus kalau misalkan udah mentok 25 atau 30, masukin lagi ya, koin mau seberapa pun, karena mungkin orang kaya ya, sultan ya. Nah, ini ditambahkan sini. Udah nguping sendiri. Terserah untuk A atau B. Nah, jadi kira-kira model jadi kan udah jadi kan, gitu ya. Nah, ini model udah jadi. Nah, kita bisa masukkan nih, misalkan yang ini tadi ya di sini ya. Nah, 10, 5, berarti jalurnya dia A ya, A sini,
terus A ke sini, baru B di sini ya. Nah, finishnya itu di sini ya. Kalau di tengah-tengah sini berarti nggak diterima. Ini namanya string ya, gitu ya, bahasa suatu string bahasa. Itu bisa diterima atau enggaknya tergantung ini ya, dia nyampe finish atau enggak. Kita masukkan yang tadi 5 kali ya. Berarti A ke sini 1, terus habis itu B ya. B ke sini 1, terus B ke sini 2, B ke sini 3, B ke sini 4, B ke sini 5. Nah, pas kan nyampe ya. 5. Kita masukin lagi di sini ada ini 5 kalinya, ada banyak ya. 5 5 lagi, terus habis itu 5 lagi, terus 5 lagi, terus sampai banyak ya. Nah, itu bisa nggak diterima? Nah, itu tetap bisa ya. Nah, jadi kita masukin 5 sampai 5 kali di sini ya. B, di sini B, di sini B, di sini B, terus masukin lagi kan? Ya sebelum tekan tombolnya ya, masukin lagi ya balik-balik ke sini lagi. Itu bisa. Gitu ya, mutar. Karena minimal kayak gini 25 ya, lebih nggak apa-apa. Nah, kira-kira. Nah, kita nanti memodelkan kayak gini ya, di saya panjangin lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di sini ada namanya bahasa ya L ya, L stringnya ya, bisa didefinisikan bahasa ya. Ada beberapa kan, kayak A lagi, yang ini tadi ya, yang ini tadi di sini ya. Terus B. Nah, terus habis itu ada lagi A sampai 5 kali ya sini. Cuma nanti ini saya singkat aja ya, tapi nanti penerapannya jangan disingkat kayak gini ya, tetap terus lengkap ya, mau panjangnya 10 ya 10 lah gitu ya. Gitu. Atau bisa lagi di sini. B. Nah, gitu. Ini yang diterima misalkan ya. Yang nggak diterima yang mana? Kalau kita masukkan. Misalkan cuman A sama B. Nah, gitu. Itu nggak terima ya, karena masukin A levelnya di sini ya, terus habis itu masukin B sini. Berhentilah cuma 15, tekan tombol, dia nggak akan keluar. Atau yang lain, A, misalkan nah, terus habis itu C. Nah, ini nggak akan terima ya. C kan nggak kebaca ya, ini nggak kebaca. Itu nggak kebaca. Kalau di mesin ini nggak kebaca. Nah, terus bisa aja kita tambahkan misalkan di sini ya, anggap aja kita tambahkan misalkan B. Nah, ini bisa ada baca ya, nah kebaca. Ya, diterima. Karena ya sebenarnya tergantung mesinnya gini ya. Dia membacanya masuk error atau enggak ya. Kalau kayak gini kan dia baca ini diterima di 10, diterima 20, nggak diterima kan, tapi nggak langsung keluar output ya. Kayak di skip ya, dilewatin. Terus habis itu baca ini 5. Nah, jadi kebaca dia. Ini sebenarnya tergantung mesinnya ya. Ada yang langsung inputan nggak sesuai, langsung ditolak, langsung berhenti itu ya. Ada yang enggak. Nah, ini yang akan kita pelajari, ini contoh sederhananya ya. Kayak gini yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah suatu string bahasa ya. Ada suatu bahasa namanya kita sebut dengan bahasa formal ya. Formal. Nah, ada formal. Karena bahasa formal yang kita ketahui itu adalah yang bahasa baku, bahasa yang ada aturannya. Nah, kayak misalkan yang kayak kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi atau jabatan ya, kayak menggunakan EYD lah gitu ya, ada formal gitu ya, bukan bahasa gaul dan sebagainya, itu formal. Nah, itu bahasa formal. Terus habis itu ada suatu mesin kayak gini ya, mesin kayak gini yang mana dia itu semacam kayak otomatis ya, bisa membaca, terus mengevaluasi, terus habis itu menerima atau menolaknya gitu ya. Itu bisa kita sebut dengan automata ya, itu ada singkatannya, mesinnya automata. Automata ya. Nah, itu kita.
Nah, sehingga makanya ya secara garis besar ya, mata kuliah kita, perkuliahan kita itu adalah teori, teori ya, teori, bahasa, ya, formal dan otomata. Ini ya banyak kasusnya. Ini kalau dulu ini agak dari saya menerangkan agak asik ya gitu ya. Ada state-state kayak gini ya, gitu, state tempat-tempat kayak gini. Gunanya. Oke. Terus kita coba ini ya, coba enggak, saya buat baru aja lah. Gitu. Itu ada contoh lagi yang sederhana juga. Kalau misalkan kalian tahu sebuah saklar ya, anggap aja saklar ini, inilah. Nah, sebuah saklar ya, anggap aja kotak kayak gini ya. Ya, ada kotak di sini. Nah, kan saklar ada on ya, off. Nah, ini contoh paling ini yang setnya cuma sederhana. Ada dua, on sama off ya. Kalau defaultnya biasanya off ya. Defaultnya biasanya kan off, mati ya. Jadi ini state-nya bisa juga kayak gini ya. Nah, ada lingkarannya star ya. Nah, terus misalkan diberi ini on ya. Gitu. Biasanya ini finishnya itu ya tergantung kita ya tergantung tujuannya kan ada dua kan. Kalau lagi menghidupin, kalau nutup apa namanya matiin. Jadi anggap aja ini finish ya, finish nyala ya. Nah, bisa jadi sini, gitu ya. Jadi kalau kita tujuannya lain ya kayak gini ya. Nah, diberi tekan ya, on ya. Anggap aja satu ya, on itu ya, on itu satu. Nah dia nyala ya finish ini. Nah tapi kalau dia itu nanti seharusnya ada jalur balik kayak gini juga sih ya. Nah kalau kita dari defaultnya nyala terus ingin tujuannya matiin, nah dia tekan lagi tombol off-nya ya gitu. Anggap aja saya beri nilai 0. Nah, makanya di sini juga kadang-kadang ada bisa dibuat finish 2 kali di sini. Ya. Tapi nanti ada suatu string namanya string masalah itu epsilon ya. String kosong ya. String kosong ya, Nah, yaitu dianggap kalau kita melakukan suatu kegiatan aksi itu nggak melakukan apa-apa. Kayak gini tadi ya, gitu ya. Kita beri masukan, kita tekan tombol aja. Ini yang dari mati ya, kita tekan tombol satu kali ya, itu akan menyala ya di sini, akan pindah ke sini. Tapi kalau kita ingin menyalakan tapi nggak ada apa-apa ya nggak nyala. Gitu ya. Kecuali kalau lampunya itu udah berbasisnya ini ya, nggak sentuh ya, gitu ya, atau berbasis waktu gitu. Nah terus, di sini kita bisa membuat suatu bahasa ya, gitu ya. Nah bahasa, anggap aja P ya, gitu ya. Nah, ini misalkan kita defaultnya mati ya, mati. Kalau kita tekan sekali P, itu akan nyala. Kalau kita tekan 2 kali, akan gimana dia? Nyala atau mati? Ada yang gini, kalau kita masukkan P 2 kali. Ini anggap aja ini ya. P 2 kali itu yang ke arah 0 ya, gitu ya. Nah, kalau kita tekan P 2 kali mati atau hidup ya. Gimana kalau P 3 kali? Ada yang bisa jawab? Hidup, Pak. Nah, P 2 kali Mati. Nah, kalau P 4 kali ya mati ya di sini ya. Mati Pak. Nah, mati nyala ya. Mati nyala. Nah di sini kan kita bisa membuat suatu definisi ya. Definisi kapan dia itu mati. Ketika P ini ada N ini nanti suatu
kayak pangkat tapi bukan pangkatan ya. Ini berapa kalinya ya, berapa kali banyak stringnya ya. Di mana n-nya adalah apa? N-nya Banyaknya P. Banyaknya. Banyak P yang di itu. Banyaknya jumlah P. Banyaknya dipencet. Banyaknya dipencet. ya banyaknya itu berapa? 4. Sebanyak N. Sebanyak N, Pak. Itu tadi N-nya Nah, katanya. ya. Ya, kan ini kan Jumlah bisa N. ya, benar. Ini sebenarnya posisi dibuat temukan kan masih banyak ya di sini ya. Ada nyala mati. Nah, dia itu kalau posisinya ingin nyala posisi berarti jumlah n-nya itu jumlah p-nya ya di sini adalah sebanyak ganjil. Nah, kalau n-nya itu ganjil 1, 3, 5 itu akan nyala. Tapi kalau n-nya genap ya itu akan mati. Nah, kalau kita masukkan string e ya gitu ya, epsilon kayak gini ya. Nah, itu posisinya gimana? Ya sekarang tergantung ya. Kalau dari default terus kita masukkan ke string kosong kayak gini anggap aja nggak melakukan apa-apa, dia tetap mati. Tapi kalau kita masukkan sekali ya p, misalkan p kayak gini, terus habis itu kita nggak melakukan apa-apa tapi tujuan kita mati ya. Nah, itu tetap aja akan nyala. Karena ini ya, kalau misalkan dikonversi ke suatu aksi itu, ya nggak melakukan apa-apa ya, string kosong. Ini bisa masuk ke sini juga, P-nya. Ya, tapi dia stringnya kosong ya. Kosong itu nggak melakukan apa-apa ya. Nah, ini ya. Ini contohnya ya, contoh lainnya kayak gini ya. Banyak-banyak contoh lain ya. Contoh lain. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Keren. Nggak ada ya. Ya semoga masih nyambung ya. Nah, ini banyak contoh lain ya, contoh-contoh lain ya gitu ya untuk ini ya. Ini namanya biasanya finite state ya. Finite state itu ini ya. Ada nggak? Ini tulisannya kalau nggak salah ini ya. Ini finite state. Aduh, tulisannya kok. State ya. Tuh. Ini yang state machine ya atau otomata ya, yang artinya itu state yang berhingga ya. Ya, yang jelas ini state gini yang berhingga. Kalau nggak berhingga ya dianggap error ya, berhingga. State ini langkah-langkah, ini ada tempat state-nya ya, tempat pijakan istilahnya gitu ya, level-levelnya. Terus habis itu mesin atau otomata ya, kayak gini. Ya karena dilakukan oleh suatu mesin ya gitu. Nah, kita kembali ke slide ya sini ya. Kembali ke slide. Nah, ini yang akan ya gambaran umumnya lah, ini yang sederhana ya, tapi nanti nggak hanya sekedar gambar-gambar diagram gitu aja, tapi yang kita awali dengan itu ya gitu ya. Cenderungnya kalau di mata kuliah ini seperti kayak gitu tadi, gambar step-step kayak tadi. Nah, ini tadi ya sebenarnya di slide juga ada ya, gitu ya, slide juga ada 3 SKS, cuman ya ini persyaratannya ya sebenarnya. Ada di matematika diskrit kita. Terus habis itu ya ada algoritma struktur data atau kita mempelajari suatu bahasa pemrograman yang udah kalian pelajari itu adalah C++. Durasi kita ya normal ini ya seharusnya maksimal itu 150 menit. 150 menit itu karena 3 SKS ya, yang mana satu SKS itu 50 menit. Ini maksimal ya. Jadi ya sebenarnya nggak mesti sampai 150 menit gitu ya. Nah, yang perlu di highlight itu yang di sini ya. Nah, perlu di highlight itu di sini. Nah, jadi perlu di highlight. Ini sebenarnya ini dulu awalnya mata kuliah di semester 4. Ini yang 2 ini, mata kuliah semester 3 ini kan saya ngajar yang ini ya. 2 kelas ya. Nah, awal ini semester 4, saya kurang tahu ya sebenarnya itu kan karena ada dosen pendahulu ya. Kenapa dipindah ke semester 3, tapi ya ini sebenarnya untuk prasyaratnya agak nggak sesuai ya. Jadi, memang prasyaratnya yang ini, tapi bentuk strukturnya jadi nggak sesuai ya. Gitu. Cuman nggak apa-apa ya ini.
Ini kan semester 3 semua ya berbarengannya. Syaratnya, nah ini tujuan kita untuk perkuliahan. Nah, sebentar. Udah. Ada berapa kuliah ini? Ya. Jadi tujuan kita ini dalam satu semester, jadi memahami konsep utamanya ya, konsep, notasi, nanti ada banyak notasi itu ya, terutama kayak string-string kayak tadi, terus penerapan konsep teori tadi ya, bahasa formalnya di sini ya, dan otomata, seperti ada deterministik, non-deterministik ini, ya nanti itu di pertemuan kedua ya. Deterministik ini ya, yang tujuannya itu satu arah, yang ini yang tujuannya ada banyak arah ya, barangnya non-deterministik, kebalikannya. Menerapkan pada compiler. Nah, ini kan kalau kalian kemarin ya di PKS 2 ya, itu membicarakan sedikit ya terkait compiler ya. Jadi ada suatu bahasa ya, gitu. Ya, bentar ini saya matikan ya. Karena udah ngelek. Nah, ada suatu bahasa ya. Bahasa misalnya kayak C++ ya. Ini kan ada ketentuannya kan. Misalkan kayak int misalkan x. Nah, terus sama dengan kita bisa langsung ngasihnya misalkan 5 terus habis itu kita running ya, compiler yang namanya. Nah, itu akan error atau enggak. Nah, itu berawal dari kayak gini, dia ngebaca kayak gini, dia nanti ada tata urutannya gitu, sesuai atau enggak gitu. Biasanya di compiler, semua compiler itu menerapkan kayak gini penerapannya compiler. Dia ada hierarki dari otomata, ada ininya hierarki urutannya ya otomata. Nah, yang teori bahasa formal yang terhubung batasannya yang kompleks suatu permasalahan. Ya, contohnya seperti bahas ini, bahasa pemrograman ini sebenarnya kompleks ya, gitu ya, kompleks. Karena kan ya kayak spasi-spasi aja kalau di bahasa C++ itu bisa kebaca ya, bisa mudah dibaca. Terus yang kedua adalah ini sebenarnya saya agak kurang sesuai pakai tanda kayak dianggap enggak ya. Biasanya sih centang gitu. Ini mahasiswa ya nanti mampu mendesain otomata kayak tadi ya, dengan otomata untuk suatu permasalahan. Nah, nanti ada ini final state otomata, pushdown otomata, mesin Turing ini yang agak lebih tinggi ya, gitu ya. Nah ini tujuan perkuliahan kita ya secara garis besarnya. Perkuliahannya. Nah, kalau ini sebenarnya pada saat zaman yang pas dibikinnya ini ya, gitu ya. Tes UAS 25, nah ini ada semacam ini ya, quiz kayak gini ya semua. Nah ini nanti yang saya tulis tadi CBL dan PBL. Nah, gitu. Nah, tapi nanti bisa berubah ketentuannya. Nah ini kembali lagi tadi ini pokok pembahasan kita ya di sini ya. Nanti kita lihat dengan pendahuluan dulu, nanti ada macam merancang ya, ini ada 3 bagian, nanti ada beberapa kali pertemuan, ada deterministik, non-deterministik, epsilon ya, ini tadi ya, deterministik, terus nanti ada konversi ya, antar final state ini tadi ya, ada ketiganya, ada regular expression ya, ini ekspresi ya, gitu ya, jadi lebih ke arah, kalau ini kan tadi basis grafik tadi, kalau ini ke ya. Nah, ini hubungannya nanti ke arah teks, nanti ada dilanjut lagi ke fix ya. Atau nanti grammar ya, tulisannya ada beberapa tulisan grammar. Nah, kalau kan ini nanti nggak semua bahasa itu kan macam-macam ya. Macam-macam. Nggak semua nanti bisa terima di mesin di sini. Gitu. Nah, nanti di-handle-nya lewat di sini. Konteks free diagram. Yang dilanjut dengan penerapannya di sini, pushdown otomata. Ada mesin Turing nanti ya, pendahuluan mesin Turing ini tingkatan lebih tingginya ya suatu mesinnya, tatanan bahasanya. Ini nanti di akhir. Nah ini pokok pembahasan kita perkuliahannya. Nah di sini ini tadi ya ini vending machine-nya namanya tadi ya. Ini yang kayak tadi ya. Nah, anggap aja tadi itu namanya yang A tadi ya, nikel sama dim ya, gitu ya. Ada 5 sen, 10 sen. Nah terakhir di sini soda ini sebenarnya seharusnya
lingkaran 2 biasanya ya gitu, lingkaran 2. Nah, ini tadi ada baliknya ya. Ini ada yang memang ada yang terapan 2 jalur kayak gini, ada yang jadi satu. Kalau jadi satu bisa aja nggak apa-apa ya. Sama itu memang tujuannya arahnya sama, itu nggak apa-apa. Gitu. Dari arahnya sama gitu ya, arahnya sama. Ini tadi yang kita pelajari di sini ya. Nah, terus ada, nah ini di pertemuan berikutnya, tapi ini cuma gambaran sekilas ya, regular expression ya. Nah, jadi bentuknya seperti kayak gini dia. Contohnya gini, test string di sini contohnya ya. Jadi kita ingin mencari suatu kata yang mana, nah di sini ya, diawali dengan huruf besar, huruf kapital, terus dilanjut dengan suatu huruf non kapital ya. Nah, tapi ini ada apa namanya, saya lupa di sini. Ada tanda bintangnya di sini ya. Ada epsilon apa nggak salah, bukan epsilon ya. Mana? Closer ya. Nah, ini closer ya. Nah, tanda di sini closer ini dalam artian apa aja masuk sini ya. Termasuk tadi ya, string kosong apa aja ya di yang huruf karakter kedua ya, apa aja masuk ya tanda bintang. Dan nah, itu biasanya dia emang di epsilon ya, ditandai dengan tanda bintang itu apa aja. Itu nanti kalian bisa temui biasanya itu di bahasa Java ya. Bahasa Java itu kan ada import, terus titik-titik ya, import ya, import. Terus habis itu biasanya titik, dan kalau nggak mau ribet orangnya kasih tanda bintang kayak gini, tanda bintang. Itu akan mengambil semua isi di dalamnya ya. Kalau habis titik kalian kasih suatu string itu string tertentu aja, tapi biasanya kasih tanda bintang gitu ya, dalam artian itu bisa semuanya. Nah, ada juga kalian kalau pernah kalian lihat di suatu file ya, tanda bintang misalkan .jpg bintang ya. Nah, dalam artian semua file ya, esensinya itu semua file namanya apa saja tapi esensinya adalah jpg. Nah, ini closer ya. Terus ya ini ditandai spasinya ya, ditandai dengan ini ya. String selanjutnya pemisahnya adalah ini. Oke, nah, dia hasil tesnya dia akan mencari ini ya, berkaitan, sekretaris, dia diawali semua dengan kapital semua. Nah, ada lagi di sini. Ini kebacanya per karakter ya, sini ya. Per ini jadi terpisah dia di sini. K-nya ini huruf kapital ya, berkapital. Nah, selanjutnya dia itu ada lagi, tapi dia itu string kosong. Nah, makanya dia kebaca ya ke warna biru ini. P juga seperti itu. P-nya itu kapital, tapi selanjutnya itu dianggap string kosong kayak gini, epsilon. Nah, namun kita bisa lebih, ini kan nggak terlalu presisi ya, nggak terlalu presisi karena seharusnya ini kan kita maunya pinginnya dianggap satu kata ya gitu ya, tapi ini masih kebaca dipisah-pisah ya gitu ya. Kita sebenarnya bisa menambahkan lagi di sini untuk lebih jelasnya. Ini nanti ya di pertemuan keberapa gitu ya. Contoh lainnya di sini ya. Nah, kita ingin mengambil mana sih yang benar misalkan cara penulisan di email gitu ya. Nah, ini word ya atau string, plus ini ya panjangnya ya gitu ya, nggak mungkin plus ya, nggak banyak plus panjangnya. Word nggak mungkin 0 ya gitu ya, nggak mungkin negatif gitu mungkin. Nah, pemisahnya misalkan bisa aja tanda tanya ya kayak gini. Terus dilanjut bisa dengan add atau at. Nah, misalnya ini atau ya, ini atau yang di sini ini atau. Gitu. Nah, bisa spasi bisa enggak di sini ya pemisahnya, ada string lagi sama string lagi, yang string yang panjangnya itu ya enggak 0 lah gitu ya, enggak 0 gitu. Nah, enggak 0 ya, kalau plus ini panjangnya enggak 0 ya, enggak 0. Terus dipisah bisa pakai titik, bisa pakai dot. Nah, terus ada string lagi, string yang mana panjangnya ini ya, karakternya 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4 panjang karakternya. Terus habis itu diakhiri dengan G. Nah, hasilnya seperti ini, dia ada 3. Misalkan contohnya kalau diberikan 4 email. Nah, yang memenuhi kan ini memenuhi semua ya. Awalnya di sini memenuhi semua. Awal yang ini memenuhi semua. Nah, terus habis itu kita lihat add-nya. Nah, ya. Ini memenuhi juga semua ya, memenuhi semua.
Terus diakhiri dengan terus ditambah lagi ada stringnya lagi Gmail. Ini juga memenuhi semua yang ini ya Gmail ini. Nah ini sekarang yang ini ya, yang UE ini ya, yang ininya. Nah mulai dari yang sini dot sama titik ini ada yang kedua ini nggak memenuhi. Karena di sini nggak ada titik sama nggak ada stringnya di sini ya. Nah yang lainnya ada di sini. Ini ada, ini ada, ini ada. Nah, ini contohnya ya contoh regular expression. Nah, kita makainya suatu bentuk simbol-simbol kayak gini ya, kata-kata kayak gini. Nah ini nanti penerapan di semacam kayak codingannya lah itu kayak gini ya. Sama ini mencari indeks yang match ya, yang 4 kata dari kata yang di sini tadi. Terus ini ada context free grammar atau language study ya, language study. Nah ini gambar umumnya seperti ini ya, gambar formatnya lah ya semua berubah. Contohnya di sini ya context free grammar. Nah ya, jadi ada sentence, misalkan diawali dengan sentence yang mana terdiri dari subjek dan predikat. Nah terus subjeknya sendiri ya isinya ada pronoun 1, pronoun 2. Ya. Pronoun 1, nah isinya seperti ini. Ini context free diagram ini ya. Ada yang CFG atau CFL ya. Ini ada ketentuan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada present noun ya, artikel. Nah, itu nanti bisa kayak semacam kayak suatu aturan ya. Kamu harus kayak gini ya, ke arah sini. Nah, nanti kalau udah nyampe gini ada lagi aturannya di dalamnya. Terus udah nyampe taraf itu ada lagi aturannya. Gitu. Seperti kayak gini. Nah, itu yang dilakukan di compiler ya, compiler kayak tadi ya, yang di sini tadi. Bisa jadi kayak gini tadi. Nah ini tadi, bukan compiler yang di atas ya. Nah ini, ya gitu. Ini ada aturannya, misalkan contohnya untuk mendefinisikan suatu variabel ya. Diawali ya harus ada ini keywordnya dulu ya, namanya itu kalau keyword ya, gitu ya. Tipe data keyword, terus habis itu ada nama variable. Ini juga nanti nama variable ada lagi ketentuannya kayak tadi ya, subject, ada lagi ketentuannya. Terus diganti dengan sama dengan, terus dilanjut dengan suatu nilai. Nilainya juga nanti ada ketentuannya, diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi di konteks free grammar ini kita bisa membangun suatu bahasa ya. Contohnya di sini ya. Nah, ini pustaka kita. Ini dosen pembimbing saya dulu ya. Pembimbing satu saya dulu, tugas saya di UGM. Memang jagonya ini ya, saya gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Nah, nggak, jangan dibawa susah ya gitu ya, nanti dibawa enak aja ya itu ya gitu ya. Aduh, saya nggak bisa ngeliat lagi. Masih kelihatan nggak ya? Oh ya, silakan Marcel. Oke Pak, izin bertanya ya Pak. Kan saya selama tadi saya mendengarkan, saya kurang paham Pak itu. Jadi apa Pak ada referensi untuk belajar tentang TBVO nggak Pak? Nanti saya coba cari ini ya, yang mana ya? Ini. Nah di sini ya. Referensinya sementara ini ya. Nanti saya coba cari ini ya, slide di sini ya. Atau bahan ajar. Atau nanti saya cari buku yang lain. Ini kalau di yang di slide ini kita pakainya ini. Nanti saya coba cari ke buku referensi lainnya gitu ya. TBFO. Gitu. Karena di sini sebenarnya di sebagian TBFO ini sudah dibahas di matematika diskret itu ya. Kayak tadi syaratnya itu matematika diskret harus sebenarnya sakleknya itu harus lulus seluruh mata kuliah itu. Ya. Sehingga bisa mengikuti ini gitu ya. Tapi ya karena ini langsung berbarengan ya gitu ya. Nanti saya coba cari utamanya yang ini ya. Ini kayaknya enak ini. Kemarin tuh saya juga pas kuliah itu enak ya sama bapak ini gitu ya. Nanti saya coba carikan, kalau ada nanti saya share coba di GCR atau enggak di grup. Gitu. Nggak apa-apa, Marcel pelan-pelan ya gitu ya. Gitu ya. Memang kalau sejujurnya kalau mata kuliah basisnya hitungan kayak gini, kita itu sebenarnya harus membaca dulu ya sebelumnya, memahami, baru nanti dijelaskan gitu ya. Gitu. Kalau awal-awalnya memang
ini agak bingung itu wajar gitu ya, karena ini mainannya sebenarnya jam terbang. Oke, siapa? Martin, silakan. Ya Pak, saya Martin Opusongku dengan NIM 121401444. Saya izin bertanya Pak. Nah nanti kan di bahasa formal ini kan ada tugas besarnya ya. Nah untuk tahun lalu itu seperti apa sih Pak tugas besarnya? Apakah seperti bikin kayak mesin struktur vending mesin tadi itu kayak misalnya masukin koin nanti ada outputnya apa atau kayak semacam yang lainnya gitu Pak? Untuk semacam Nah, tugas besarnya. nah, nggak jauh beda kayak tadi. Nanti kita buat suatu model kayak gitu, model kayak gitu ya. Tapi nanti adalah bentuk pemrograman gitu. Nah, cuman nanti nggak ini ya, kita tetap mengevaluasi apakah ada tugas besar atau enggaknya ya, gitu ya. Gitu. Kalau tahun lalu memang kayaknya ada ya, kayak tahun lalu ada ya ada. Cuman ya ini belum tahu lah ya nanti sebenarnya. Berarti Pak, izin bertanya lagi. Berarti ini berkaitan dengan program juga ya. Jadi kayak kita bentuk, misalnya kalau di tahun lalu kayak bentuk fisiknya juga digunakan ya Pak. Kayak misalnya membuat vending mesin, struktur vending mesin, tapi kayak pakai fisiknya gitu Pak. Mungkin kayak Siapa? dibikin apa sih? Kayak dibikin vending mesin sederhana itu contohnya bukan sih Pak? Untuk tugas besarnya gitu. Ya sebenarnya kalau bagus kayak gitu ya. Cuman kita kembali lagi nanti lihat ya, minimal jelas diterapkannya ke pemrograman. Tapi kalau ranahnya harus ke pakai fisiknya, hardware-nya gitu, itu nanti lihat lagi gitu ya. Lihat lagi gitu. Itu juga sebenarnya itu ranahnya ada. Nggak hanya berdiri, nggak hanya berdiri mata kuliah ini aja itu karena gabungan itu. Karena kalau udah pendapat hardware nggak ranahnya di sini gitu ya, kalau udah penerapannya di hardware gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kevin, gimana Kevin? Izin masuk, izin bertanya Pak. Ini kan kita mengenai TBFO Pak, dan juga kita akan belajar tentang vending machine. Nah, aplikasi apa sih Pak yang akan digunakan untuk vending machine ini, atau ada aplikasi khusus Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih Pak. Kalau saya ini aja sih kayak misalkan regular expression itu sementara masih ini aja ya, compiler biasa ya. Kalau kita kalau nggak salah nanti pakai C atau Python. Kalau di sini kayaknya Python ya, paling kayak gitu ya. Sementara masih Python compiler aja biasa gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi khusus itu nanti akan diinfokan itu. Sementara masih bisa kalau pakai compiler biasa karena ya paling grafik-grafik kayak gini aja, model-model kayak Paint atau kalau untuk yang model kayak gini ya, kalau bahasa pemrograman itu bisa pakai C atau Python ya, itu ya compiler biasa gitu ya. Kalau kalian dulu kalau pakai dev ya, kalau dev itu ya kalau kalian ini ya PKS ya, cuman kalau saya biasanya pakai modelnya online itu yang ini. Nah, saya bisa pakai Replit ini ya di sini ya. Ini compiler online lah ya, bisa semua bahasa ya. Sementara itu aja ya gitu ya. Gitu ya. Nggak ada nggak ada yang benar-benar khusus ya gitu ya. Khusus itu nggak ada. Jadi kalau ada aplikasi pembantunya saya berikan ya. Gitu ya. Oke gitu. Kevin. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ini jadi bawah ini sebenarnya udah sebagian udah saya jelaskan, tapi nanti saya jelaskan lagi. Ya sebentar ya, saya ketaruh dulu.
Ya baik, saya lanjut. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan sebenarnya nggak apa-apa ya, langsung pembicaraan saya juga nggak apa-apa. Nah, ini kita coba kita lihat dari sisi definisi ya, definisi. Nah, jadi ada teori bahasa ya. Nah, kita akan membicarakan tentang bahasa formal. Yang jelas tadi kalau bahasa formal itu ada aturannya ya, ada tata aturannya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya disebut grammar, tapi kalau ya bahasa Indonesia ED ya, ED. Nah, biasanya ya digunakan untuk perancangan compiler tadi ya. Compiler itu jelas pakai bahasa kayak gini ya, gitu ya. Ada tata aturannya. Nah, gitu ya. Terus ada juga menggunakan pemrosesan naskah tadi ya. Naskah ini juga ya sebenarnya menyangkut di sini juga kan, compiler kan itu isinya teks itu tadi, itu naskah ya. Yang kalian coba pernah bikin di PKS 2 itu kan ya, itu sebenarnya naskah juga, memproses suatu naskah gitu. Cuma nanti tergantung tujuannya masing-masing, tujuannya lagi ya, apakah itu sebagai kode program atau naskah biasa dan sebagainya. Kalau kayak gini jadi kan nah ini kan naskah biasa. Kalau saya tunjukkan tadi di sini ya, yang di sini tadi, nah ini itu ya kode program. Bahasa formal ya jelas kumpulan dari suatu kalimat ya, kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibandingkan oleh suatu tatanan bahasa ya. Ini grammar tadi ya kalau bahasa Inggris ya namanya grammar, kalau yang kita bahasa Indonesia itu namanya IED ya, IED. Otomata, gimana otomata ya? Nah di sini suatu mesin ya, panjangnya ini abstract computing device ya, perangkat komputasi abstrak, sifatnya abstrak. Abstrak itu ya agak ya katakan agak jelas ya, tahu ya, masih harus butuh ada aturannya ya. Mesin abstrak yang dapat mengenali tadi ya, misalkan contohnya koin tadi ya, koin di sini tadi. Nah, kalau mengenali koin-koin kayak gini tadi. Nah, cuman ingat sekali lagi dia ini dalam hal mengenali ini ya, dia tuh nggak berdiri sendiri, biasanya ada suatu tambahan lah gitu ya, namanya dia bisa membaca suatu benda ya, itu nggak kita pelajari di sini ya. Yang jelas dia itu harus bisa baca ini koinnya apa sesuai atau enggak. Nah, tapi nggak kita bicarakan di sini ya, itu di ranah ketulisan buatan ya gitu ya. Biasanya itu apa sih namanya itu di computer vision ya, computer vision dan sebagainya ya. Itu bisa membaca kayak gini dia. Nah, membaca sesuai nggak? Kalau sesuai, kita lihat dia itu koin A atau sini koin B. Gitu. Nah, tapi di sini kita hanya membicara modelnya, sistemnya, pemodelannya ya. Gitu ya. Kita nggak berbicara terkait dengan gimana cara membacanya ini ya, scan itu mata kuliah lain ya. Gitu. Nggak di sini. Terus sehingga dia bisa menerima ya, atau nanti menolaknya gitu. Atau skip kayak tadi, kalau koinnya nggak cocok ya bisa dia skip ya, dilewati kayak dia itu nggak melakukan apa-apa, atau membangkitkan genjeret suatu tatanan bahasa tertentu kayak tadi ya gitu, tatanan tertentu yang di sini tadi ya, fotonya tadi kayak seperti kayak gini. Gitu. Nah itu otomata ya, suatu mesin gitu ya, mesin. Nah finite state machine ya, jadi ini berhingga ya, nggak ada batasannya state-nya. State ini tempat-tempat kayak gini, state kayak gini. Nah, ini nanti ada beberapa model, ada yang biasanya pakai ya, ini tergantung, ini ada pakai Q, ada angka tadi ya gitu ya. Finishnya itu sebenarnya ada dua garis kayak gini ya. Ini contohnya kayak saklar ya, kayak tadi misalkan finishnya. Yang kegunaannya untuk desain dan verifikasi suatu rangkaian digital ya, itu biasanya kayak gini ya, digital, leksikal ini kayak gini nih di bawah nih, leksikal ya. Nah, kayak kita lihat tadi, analisis teks ya, teks tadi yang di atas di sini, teks kayak gini. Nah, bisa ya, sini juga masuk ya, konteks grammar, analisis teks. Nah, desain, verifikasi, implementasi sistem ya, atau yang melibatkan interaksi ya, yang ada interaksinya tadi, interaksi dan lain sebagainya ya, finite state machine. Nah ini contoh tadi ya, contoh lain ya. Nah misalkan ada analyzer ya, misalkan
kita ingin ada suatu model inputannya source string ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya, kebetulan angka-angkanya 9 ini nggak mesti dimulai dari 9 ya, 0 atau apa ya, tergantung kebutuhannya. Set ini tergantung permasalahannya. Di sini. Nah, ada suatu start dimulai, dia harus masukin sebuah letter ya, huruf. Terus habis itu, jadi sisanya dilanjutin mau huruf atau mau angka, terus habis itu ditutup dengan suatu selain huruf atau angka lah, ini simbol lain ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak ada input, ada string, misalkan inputannya seperti ini. Nah, ini nama saya. Diterima nggak? Ada yang bisa jawab. Kalau misalkan inputannya gini, diterima nggak? Ya, yang ini. Eko. Diterima ya Pak. Terima. Mungkin tidak Pak, soalnya belum ada ordernya. Nah, Belum ada yang lain. oke, nah, jadi order ini anggap aja simbol ya, simbol selain huruf, selain angka ya. Digit ini anggap aja digit ini angka ya. Nah, jadi ini nggak bisa terima. Ini masuk ke sini letter, jalan dia. Nah, terus habis itu K ya, masuk ke sini dia. Nah, letter di sini. O masuk lagi ke sini ya. Nah, udah nggak ada lagi masukan, berarti dia berhenti di sini. Belum finish kan ya. Kecuali kalau misalkan saya tambah misalkan tanda seri. Nah, baru dia pergi ke sini dia. Ada banyak ini ya, nanti modelnya itu banyak aturan ya gitu ya. Ini yang paling sederhana. Nanti ada kok ada yang lebih aneh-aneh lagi ada ya. Aneh-aneh lagi ada itu. Kita di sini harus kayak mentrace-nya, meneliti ya, teliti kayak gitu. Ya. Ya, ada banyak itu kalau udah kompleks itu kelewat itu ada. Nah, ini order ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya di sini ya. Contoh-contoh lainnya. Gitu. Nah, ini untuk yang Alex ya, itu contoh lainnya. Ini the lim ini saya kurang tahu ini apa ya, tapi intinya kalau dia tuh dimasukin selain the lim ini, nah, baru ke finishnya. Nah, ini contoh lain kalau digit, masuk digit lagi, nah, tetap berputar ya. Kalau masukin titik dia ke sini, kalau masukin yang selain digit dia ke bawah sini. Nah, langsung finish ya, gitu ya. Ini kalau ada suatu permasalahan tuh bisa kita modelkan ya macam-macam ya tergantungnya. Gitu. Nah, itu untuk yang ini contohnya kalau compiler ya. Compiler itu kayak gitu jadi nanti membaca ya compiler itu. Nah, ordernya ini kalau compiler misalkan kalau di bahasa C ya, C atau C, ya bahasa yang selain Python lah gitu ya. Kan kalau kalian perhatikan compiler itu selalu di akhirnya dengan titik koma kayak gini. Nah, jadi ordernya seperti ini dia ordernya ya. Kevin gimana Kevin? Izin bertanya Pak. Tadi kan kata Bapak other itu kayak apa ya? Tidak menjalankan. Itu fungsi other itu yang di dalam jalur itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Other Ini. itu. Iya Pak. Order ini maksudnya suatu inputan ya, kita anggap kalau contoh di sini ya simbol lain lah simbol. Jadi kalau letter ini kita masukkan huruf ya, huruf kayak gini. Terus habis itu kita masukin huruf lagi ke sini. Kalau kita masukin string yang karakter yang selanjutnya itu adalah simbol, kita ke arah sini gitu. Order itu ya bukan melakukan apa-apa ya gitu ya. Ini terkait inputan. Nah, jadi ini tadi kata Eko ya. Kata-kata Eko ini Eko ke sini kan masuk ya, lompat ke sini dia. Nah, terus yang sini masuk lagi string K. K ini kan masih huruf ya, masih huruf. Ya. Jadi balik lagi ke sini dia. Terus masuk lagi O. Nah, huruf lagi kan dia. Nah, baru dia tanda serunya dianggap aja kayak simbol lain lah, anggap aja simbol lain selain huruf dan angka. Nah, baru dia pindah tempat dia ke sini dia. Itu maksudnya order itu ya. Oh, berarti kalau other itu berarti simbol lain selain angka dan huruf itu ya Pak ya? Nah, ya, benar. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, ini compiler kan kayak gini tadi ya, saya lanjut ya. Nah,
Ya kalau misalnya kayak bahasa C ya, ya diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi kayak gini tadi, dia mau masukkan suatu ada tatanan bahasa banyak ya sini ya. Dia itu masih di sini levelnya, masih di sini. Order finishnya dia sampai finish ya kalau udah titik koma. Gitu. Kalau nggak ada titik koma dia akan error. Nah, itu compiler. Kalau kalian perhatikan ya compiler itu. Misalkan di C++ ya, kalau di Python beda lagi. Udah. Ini ada permasalahannya di sini. Nah, ini definisi lain ya. Jadi ada suatu bahasa linguis kita simbolkan dengan L ya. Ini adalah suatu himpunan ya, kumpulan himpunan dari suatu string ya, string word ya, bahasa word atau kata ya. Ini biasanya membentuk suatu kalimat ya di sini linguis ini. Nah, ini ada suatu inputan string juga X ya, inputan dan X suatu string word atau kata, terus habis itu permasalahannya apakah kata tadi yang kita inputan tadi itu ada di suatu bahasa tadi L tadi. Ya, sehingga nanti mesin itu dapat menyelesaikan masalah L tadi ya dengan menerima atau menolak. Gampangnya tadi yang koin tadi. Nah, suatu tatanan bahasa anggap aja koin ini ada 2. Nah, terus kita memasukkan koin yang di sini. Keputusannya menerima atau enggak. Nah, karena koinnya beda, jadi dia menolak. Nah, kalau dimasukkan koin yang ini, dia akan menerima. Nah, bahasa itu ya enggak seperti jangan saklek kalimat itu ya, string atau kalimat atau kata ya. Bisa aja ya kumpulan dari suatu simbol-simbol atau bentuk-bentuk. Nah, ini ada definisinya, ya namanya alfabet tapi bentuknya kayak sigma ya gitu ya. Sembarang himpunan ya, sembarang ya, apapun yang berarti ya, yang berhingga ya. Berhingga yang berupa simbol-simbol. Ya karakter lah sebenarnya. Nah, jadi penciptaan A sampai Z atau karakter ASCII atau yang ini tadi, kayak gini juga bisa nih. Koin kayak gini. Nah, jadi nggak alfabetnya nggak mesti harus ini ya, angka-angka kayak gini ya. Bentak aja segitiga kayak gini, kotak. Nah itu bisa ya nah, bisa nggak mesti ya gitu ya mesti. Ada suatu string ya, ini string ya, sebuah barisan ya berhingga juga yang mana simbol-simbol dari alfabet ini tadi di sini. Nah kayak gini tadi ya, jadi dari ini kan kayak definisinya ya alfabet. Nah, kita ingin bangun string dari yang ini tadi, contohnya yang ini. Nah ini hubungannya ke sini deh contohnya. Kita bisa bangun 01, 1, 0, terserah di sini mau dilanjut juga nggak apa-apa. Nah, asal jangan diisi 2 ya, nggak ada ya, 2 nggak terdefinisi di sini ya. Nah ini yang while, itu dari sini ya. Asal jangan diisi angka ya, while 1 gitu ya. Nah, terus atau semua karakter ASCII ya, ASCII ini kalau nggak salah karakternya ada 256 kalau nggak salah jumlahnya ya, 256. Isinya termasuk ini alfabet kapital yang nggak kapital, termasuk angka, termasuk simbol-simbol lainnya. Jadi kalau saya tambahkan sini tanda seru, ada tambah 0 ya, ada tanda tanya, ini masuk ke sini. Asal jangan bahasa ya kayak bahasa kanji Cina itu ya, nggak masuk ke asli. Beda ya, beda lagi. Gitu. Nah itu string ya. Jadi bisa dibangun ya, dibuat dari alfabet ini. Dari yang alfabet ini tadi. Nah, contohnya kayak ini tadi, koin tadi ya. Nah, ini kan alfabetnya nih ya, koin-koin 2 koin ini. Jadi kita bisa bangunin tadi, koin 10, 10, 5. Nah, gitu ya. Gitu. Koin 10, 10, 5. Gitu. Bisa lagi, terus dilanjutin ya. Asal jangan koin yang ini ya. Asal jangan koin yang ini. Nah, itu string. Terus ada ini tadi ya, string kosong, ya. Yang mana sama tadi rujukannya ini, tapi dia kosong, nggak ada. Gitu ya. Kayak nggak melakukan apa-apa lah kayak tadi ya. Gitu. Sama kayak ini tadi ya. Nah, dia anggap aja kalian masukin koin tapi nggak masukin koin, cuma tangannya aja masukin ke di slotnya di sini aja gitu. Tapi nggak masukin, kan diam aja dia. Dia string kosong. Ini panjangnya ya, panjang string di sini. Panjang tadi string tadi ya. Jumlah simbol dalam string tadi. Kayak kalau string kosong ya, di sini 0 jelas panjangnya. Kalau ini bukan mutlak ya, ingat.
ada simbol kayak gini, ada yang simbol mutlak, tapi kalau di tabel sini bukan mutlak tapi panjang ya. Panjangnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, gitu. Ini panjangnya 3. Ini panjangnya 5 ya. Nah, ini yang perpangkatan tadi ya di sini. Nah, kumpulan string yang memiliki panjangnya K ya, dengan simbolnya tadi apa tadi. Nah, kayak gini berarti ya panjangnya 0 ya, epsilon, berarti nggak ada panjang ya. Ini panjangnya 1. Nah, ini kan 1 kan, 1. Bukan jumlah ininya ya, bukan jumlah, tapi ini satu stringnya ya, 1. 2, nah ini ya, terdiri dari 2 karakter. Nah, ini 2. Kalau 3, ya berarti ya contohnya 0, 0, 0. Nah, itu. Sehingga ini kita juga bisa menghitung jumlah anggotanya itu berapa. Kalau 2 ya, kalau 2 dari yang ini ya, himpunannya ini, itu jadi anggotanya ada 4. Kalau 3 ya, 3, anggotanya ada berapa di sini? Anggotanya di sini. Ada 8 ya, ada 8 anggotanya. Ada 8 anggotanya. Jadi ya kalian bisa coba kombinasikan 0, 0, 0 sampai dia itu 1, 1, 1. Tapi nggak mesti ini ya, nggak terlalu fokus ke sini ya. Ini kalau nggak salah itu ke peluang ya, tapi nggak ke sini. Yang kita bicarakan sini yang ini ya, terkait karakter sininya ya, hanya karakter. Nah, ini namanya closer ya. Apa aja masuk sini termasuk himpunan kosong kayak gini ya. Gitu. Apa aja. Nah, jadi kalau yang 2 tadi ini isinya 2. Nah, ya cuma 2, isinya 2 karakter aja ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga. Nah, kalau yang ini, nah ini bebas ya, bebas. Kosong pun jadi, 1 karakter jadi, banyak karakter pun jadi ya. Terserah nggak. Ini bisa jadi nggak berhingga ya. Tak terhingga gitu. Ada lagi sebenarnya tambahan lagi satunya plus sigma ini ya, plus ini. Itu sama kayak yang di atas ya, cuman nggak ada ininya. Nah, dia jadi dari 0 sampai terus ya. Dia nggak ada ini ya, epsilonnya. Nggak ada epsilonnya. Dari mungkin bukan dari 0, dari yang panjangnya 1 sampai tak terhingga. Dari panjangnya 1 sampai tak terhingga. Panjangnya 0 tuh nggak ada di yang plus ini. Cuma ada 1 lagi di sini. Gitu. Makanya sama kayak tadi di sini ya, yang tadi yang di sini. Contoh sederhana di sini. Nah, tadi di sini. Nah, kan dia ada karakter tapi yang panjangnya nggak 0. Nggak 0 itu berarti nggak ada karakter ya di sini. Nah, di sini sama, tapi nggak bedanya kalau ini kan bebas, yang penting nggak asal nggak 0 kepanjangnya. Kalau ini panjangnya 2 sampai 4. Nah, itu ya. Ini closer ya, ini closer. Terus ada penyambung concatenation ya. Nah, misalkan ada suatu string X disambung dengan Y kayak gini jadinya. Nah, contohnya di sini X ya, stringnya di sini disambung dengan sini. Ya tinggal disambung aja di sini ya. Ini yang X, ini yang Y. Nah, ya disambung aja gitu. Bukan dikali ya, tapi disambung ya, nyambung. Berlaku juga untuk yang string kosong. Contohnya misalkan X ini contoh aja X ya. X gabung dengan string kosong atau string kosong digabung dengan X, ya hasilnya juga X. Ya kayak misalkan saya ya gitu. Sama orang tapi kosong gitu samping. Tetap aja jatuhnya di ruangan itu ya saya aja gitu ya. Kan dalam satu ruangan ya gitu ya. Anggap aja ini adalah ya orang lain tapi kosong ya. Anggap aja bukan orang lain. Ini saya. Gitu kan. Ya, jadi di ruangan ya ini ya hanya saya saja gitu ya. Gitu. Ini contohnya X ya, contohnya X. Gitu. Jadi apapun digabungkan dengan string kosong ya jatuhnya ya string itu sendiri, string yang nggak kosong ya, string nggak kosong. Nah,
Nah, ini terakhir ada definisi L ya, bahasa ya, language ya. Kumpulan string dari alfabet ini tadi. Alfabet, nah ini tadi ya. Yang mana language ini ya, language ini himpunan bagian ya, ini himpunan bagian ya. Dari ini tadi closer tadi. Ini closer dan apapun ya. Apapun. Harus definisikan dulu apapun. Language ini language ini yang ada di L ini, bahasa ini semua gabungan dari yang di sini tadi. Contohnya segini. Contohnya di sini, sekumpulan kata baku dari bahasa Inggris, kan bahasa Inggris ya, anggap aja kalau enggak jangan bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia ya. Indonesia kan ada kata bakunya. Contohnya kata yang bakunya itu adalah apotek ya. Apotek pakai E. Nah, yang enggak bakunya itu apotik. Nah, enggak masuk sini ya, sekumpulan kata baku dari bahasa Indonesia. Nah, gitu kan. Nah, kata-kata baku itu L ini. Yang di sininya ini adalah bahasa di sini ya, bahasa Inggris ya. Kumpulan ya bahasa Inggris. Atau sekumpulan kode program ya, misalkan di bahasa C ya, yang sah dari bahasa C. Bahasa C-nya ini yang di sini ya. Di sininya. Kode sekumpulan kode program itu yang di sini dia L-nya. Atau yang ini tadi. Nah ini ya, L-nya tadi sekumpulan kan banyak kan. Di sini ya ada ininya tadi. Ada yang ini ya, closer-nya tadi ya, closer-nya. Dan masih banyak lagi ya, gitu ya, bahasa ya. Namun yang jelas bahasa di sini adalah mengacunya ke alfabet di sini ya. Alfabet di sini ya. Terus ada aturannya ya, ada aturannya. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Di sini. Marcel, ya silakan Marcel. Gak jadi ya Marcel. Maaf. Ya Pak, ya Pak. Ya gimana Marcel? Maaf Pak, agak ngelek Pak sedikit tadi. Oh ya nggak apa-apa. Mau nanya Pak, ini ada contoh soalnya gitu kan Pak? Atau bagaimana Pak? Biar... Contoh soal? Iya. Ada contoh soalnya ada sih tapi nggak diselatin. Nanti saya berikan ya itu. Contohnya ada di slide yang saya dulu kuliah itu ada contoh soalnya. Nanti ya perlu saya cari dulu soalnya gitu ya. Kalau contoh soalnya yang sebenarnya yang kayak gini tadi sebenarnya itu sebenarnya udah mewakili contoh soalnya tadi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kalau sederhananya ya saya yang sederhana ya. Jadi ada suatu biasanya ya kayak gini contohnya. Ya, ada diberikan suatu desain ya, kayak gini, terus nanti diberikan suatu himpunan string kayak gini tadi. Misal yang ini aja ya contohnya di sini. Nah, yang gampang. Ada suatu bentuknya seperti kayak gini. Nah, terus dikasih suatu stringnya kayak gini. Misalkan anggap aja Budi. Nah, Budi. Nah, nanti ada suatu pertanyaan apakah string ini diterima atau enggak. Contoh sederhana itu ya, contoh soalnya biasanya seperti yang sederhana ya gitu ya. Kalau kompleks ada gitu, tapi nggak di sini gitu. Contoh yang biasanya seperti kayak gini ya. Ada soal kalau yang di FA ya, FA ini ya, finished state ini ya, FS ini. Kayak gini ada soal biasanya itu memang ada soal diberikan desain kayak gini, nanti ada suatu inputan string, dia klarifikasi apakah diterima atau enggak. Atau ada suatu desain kayak gini, disuruh bikin stringnya apa aja yang bisa diterima di sini. Gitu. Atau dibalik ya, ada suatu string, ciri-cirinya stringnya seperti kayak gini, gitu. Stringnya atau jenis inputannya kira-kira seperti kayak gini, ada ciri-cirinya. Inputannya jenis kayak gini, kita suruh bikin suatu mesin kayak gini. Nah, nanti kita verifikasi apakah mesinnya kita buat itu bisa menerima semua string yang diminta gitu ya. Yang diminta tadi yang dikarakteristikin tadi. Contohnya gitu kayak gitu ya. Di siapa tadi? Nah, Marcel lah gitu. Nah, gitu.
bikin kayak gini kita nanti. Kayak tadi ya, kayak saya tadi kayak gini. Nah, ada mesin jajah kayak tadi ya. Kalau koin kayak tadi kita bikin mesinnya kayak gini. Nah, ada yang bisa menerima tujuannya ini 25 perak minuman ini, terus habis itu ke koinnya ini ya karakteristiknya ya. Nah, kita bikin suatu model yang bisa menghasilkan minuman ini nanti. Nah, ya. Itu contohnya ya. Contoh-contohnya seperti kayak gitu ya, Marcel gitu ya. Gambar-gambarnya. Marcel. Ya, gimana Marcel? Udah oke? Kevin gimana Kevin? Izin masuk, izin bertanya Pak. Nah, tadi kan ada beberapa definisi dari yang sudah diterangkan sama Bapak. Nah, di situ apakah bisa kita buat ke dalam Lex Analyzer atau ada beberapa juga yang nggak bisa Pak? Apa nanti juga Definisi. disuruh dari Bapak atau gimana tuh Pak? Definisinya. Pak tadi kan tadi mungkin Bapak udah nerangin ya. Jadi definisi itu kan ada alfabet, ada string kosong dan lain-lainnya. Oke. Nah, Lex Analyzer-nya contohnya seperti kayak gini ya, gitu ya. Nah, kita lihat ini semua masuk ke itu alfabet, ya kan jelas kayak himpunan kayak tadi ya. Sini alfabet ini tadi himpunan di sini, ya, letter atau digit ya. Nah, string tadi yang di sini, yang inputan. Nah, string tadi di sini, terus string ya. Terus nanti yang kosong itu juga masuk kalau kita menginputkan suatu string kosong, nggak ada inputan langsung kosong aja gitu, terus kita inputin. Nah, terus abis itu kita bisa ngitung panjang stringnya tadi ya, yang bisa diterima aja ya. Misalnya tadi kita masukkan kata echo tadi ya. Nah, kita hitung panjangnya itu berapa. Nah, itu bisa masuk ke definisi. Perpangkatan. Nah, ya ini juga bisa masuk ya. Kalau misalkan mesin kita itu contohnya seperti kayak gini. Nah, contohnya mesinnya tadi kayak gini tadi. Kan yang bentuknya karakternya seperti gini karakternya, perpangkatan. Nah, terus ini tadi perpangkatan, terus habis itu closer ya. Closer jadi apa aja ya yang bisa didefinisikan di sini. Himpunannya apa aja closer yang bisa diterima. Tadi ya. Banyak ya, yang di sini tadi itu banyak, yang di sini tadi itu banyak. Nah, yang di sini tadi itu banyak ya. Nah, di sini tadi banyak. Mana sih tadi? Nah, di vending machine tadi itu banyak ya. Hilang aja. Atau yang di sini tadi. Nah, di sini kan banyak kan tadi P. Titik-titik di sini P itu banyak di sini ya. P-nya tadi yang closer ya, closer. Terus ini tadi ya, di sini kan banyak. Sehingga banyak kan katanya tadi closernya. Nah, selain closer ya, terus ini nyambung ya. Ya, nyambung. Jadi nanti ada suatu inputan X terus mesin tadi misalkan ditambah inputan Y tadi gitu ya. Gitu. Kasusnya seperti kayak gitu, nyambung aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya. Itu bisa jadi. Anggap aja ada dua mesin jajah kayak gitu. Ada dua desain digabungin jadi satu. Nah, satunya yang mengcover string yang modelnya seperti Y, satunya mengcover string yang modelnya Y. Itu bisa. Terakhir emang bahasa ini L, emang bahasa itu mengcover semuanya ya. Mengcover ini semua. Bahasa semua. Gitu. Jadi definisi tadi yang ini terkait ini menjelaskan tadi semua ya nggak hanya Lex Analysis tadi dia menjelaskan semua final step ya atau yang ini tadi di sini. Nah, di sini ya. Final step ya deterministic, non deterministic, epsilon dan sebagainya. Gitu. Nah kayak gitu ya untuk yang Kevin. Semua ini nih definisi dasarnya ya gitu ya. Memang ya kalau bisa hafal ya, tapi nggak hafal ya sebenarnya untuk awal-awal nggak apa-apa gitu ya. Ini kan sering kita pakai ya bisa hafal sendiri ya. Gitu. Terutama yang L ini bahasa L. Kevin gimana Kevin? Izin bertanya lagi Pak. Ini tadi saya lihat ada perpangkatan alfabet dengan closure. Nah, ini apa yang membedakan Pak dari kedua ini? Karena kalau saya lihat pun sigma daripada 0 juga kan sama Pak dengan alfabet dengan closure. Itu perbedaannya apa ya Pak? Yang dari perbedaan itu Pak? Ini yang perpangkatan ini ya? Iya Pak, closure dengan sama yang mana yang ini? Yang biasa kayak gini? Iya Pak. Atau yang gini? Ini kalau yang
ada yang hurufnya perpangkatan ini ya. Ini perpangkatan angka gini ya, K ini. Ini artinya dia itu tak berhingga ya, berhingga. Jadi sekumpulan string yang berhingga ya, berhingga seperti contohnya kayak gini. Di sini ya contohnya. Contohnya 1 ya. Jadi dia kalau dia ingin bikin bahasa ya, string ya itu terdiri dari 1 digit ya, atau 1 karakter lah gitu. Kalau ini 2 karakter kayak gini ya. 2 karakter. Kalau yang tanda bintang kayak gini ya, berarti dia itu bebas mau berapa karakter termasuk yang kosong. Bebas masuk sini semua. Kalau bintang ini kayak bebas mau 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter dan sebagainya. Dan anggotanya juga mengcover semuanya gitu ya. Kalau yang dua kayak gini, dia kan hanya dua karakter atau 2 digit lah kalau di sini contohnya. Dan anggotanya kalau kasusnya yang di sini ya, kasusnya yang hafalnya cuma 01, yang cuma 4. Itu bedanya ya. Ini sebenarnya jatuhnya ini sama aja kayak pangkat jatuhnya. Ini secara tidak langsung jatuhnya sama kayak K. Cuman K-nya ini K khusus ya, yang tanda bintang. Yang artinya kayak terhingga gitu. Sama aja sebenarnya kalau tapi dikasih nama lain namanya closer ya, biar bisa membedakannya. Aslinya konsepnya kayak gitu Kevin. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, kayak akhir ya. Kalau saya tuh nggak mesti harus full ya. Ini kalau nggak salah ini jatuh itu 945 ya. Tapi kalau saya nggak mesti harus ini ya. Terus tepat ini ya. Kalau materi udah selesai dan nggak ada yang tanyakan lagi ya nggak. Ya bisa kita akhiri ya kuliahnya. Oke, kalau nggak ada berarti ya kita lanjutkan ya. Untuk minggu depan ya, kira-kira minggu depan insya Allah ya. Oke, kalau gitu ya semoga ya apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Yang sekali lagi nanti aja ya kalau di kuliah saya ya, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Saya akhiri ya perkuliahannya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih.